Selamat malam Bapak Ibu, Suster, Bro and Sis yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Berkumpul kembali untuk bertumbuh bersama di dalam firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau mengumpulkan kami kembali anak-anak-Mu, untuk kami boleh satukan hati kami menaikkan puji-pujian yang tulus dari hati kami. Kami mau memuji Engkau Allah yang baik, yang menjadi kekuatan bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu setia menopang kami. Mari kita nyatakan dengan penuh iman lagu ini, bahwa Dia satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan dengan penuh iman, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan.
seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, sekalipun kami menghadapi situasi dan kondisi yang tidak kami mengerti. Di mana ujung jalan kami Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, ketika kami berjalan bersama-Mu, ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita nyanyikan jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Tuhan, ajar kami memahami semua yang Kau ingini di dalam kehidupan kami, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan berjalan dengan taat dan setia, menyerahkan diri kami kepada-Mu, kepada rencana-Mu yang indah, untuk menggenapi karya-Mu di dalam kehidupan kami sendiri, di dalam kehidupan keluarga kami, dan semua orang yang Engkau percayakan kepada kami. Kami
Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Mari kita masuk lebih dalam lagi, kita mau naikkan pujian dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena darah anak domba, kami boleh masuk ke ruang Yang Maha Kudus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang tulus. Kami mau naikkan pujian dari hati kami. Kami mau nyanyikan sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Sing haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Mari kita angkat tangan kita. Kita naikkan pujian ini dari hati kita. Kita mau puji Dia. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah.
Haleluya. Sing hallelujah, Jah the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Oh, ya Rabasya namanya. Oh, ya Rabasya namanya. Ya Rabasya namanya. Ya Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya namanya Rabasya namanya, Rabasya namanya, Ya namanya Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya namanya Rabasya namanya, Ya Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya namanya Rabasya namanya, Rabasya namanya. Percayalah kepadaku anak-anak. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya namanya Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya namanya Rabasya namanya, Rabasya namanya. Ya namanya Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya namanya, Rabasya. Ya Rabasya namanya, Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu indah yang kami alami malam hari ini. Engkau hadir menyatakan diri-Mu kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berbeban berat Engkau angkat, Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau sungguh nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti keinginan-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Mari kita siapkan lagu, kita siapkan hati kita untuk firman-Nya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Kami mau singkirkan segala hal yang menghalangi kami berjumpa dengan Engkau malam ini. Pakailah kami Tuhan, pelayan-Mu, hamba-Mu yang tidak ada artinya ini tanpa Engkau. Urapi kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berkarya dari awal, pertengahan, sampai akhir acara ini. Tutup bungkus kami semua dengan darah suci-Mu Tuhan. Jangan biarkan si jahat mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah dari awal sampai akhir acara ini segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, suara saya jelas nggak? Tiba-tiba terputus, Astrid kasih tanda ya. Ya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semua. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari Injil Yohanes. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Astrid bisa membantu saya nggak?
Saya lagi pilih untuk speaker view, tapi kok yang muncul wajah Asrid ya? Maksudnya baca atau gimana, Pak? Bukan, Kok bukan. Saya lagi memilih itu kan apa namanya speaker view, tapi yang muncul kok wajah Asrid ya? oh, Papi mau pin papi sendiri. Iya. Udah. Oke, sip. Sudah. Dibantu anak saya. Oke, Bapak Ibu, Suster, kita akan membaca dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela gala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala.
Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan yang telah bangkit. Pada malam hari ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu pada setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kuasailah kami, dimanapun kami berada. Singkirkanlah segala penghalang, segala kuasa iblis dan setan pada malam hari ini. Kami mau perintahkan, enyahlah di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga ya Tuhan, dan sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Suster, kisah ini bercerita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias sesudah kebangkitan Tuhan. Meskipun Yesus sudah 2 kali menampakkan diri kepada para murid, namun para murid masih kehilangan arah. Tanpa sosok sang guru yang hadir bersama mereka secara fisik, mereka seperti seolah-olah anak ayam yang kehilangan induknya. Di kisah ini terjadi sesudah Yesus bangkit. Sesudah Yesus bangkit, sebelum dia naik ke surga dan sebelum dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Jadi masih sangat-sangat baru sesudah dia bangkit. Dalam kebingungan tanpa arah tujuan, Petrus, pimpinan para murid, memutuskan untuk kembali kepada profesinya semula sebelum dia mengikut Yesus, yaitu menjala ikan. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Satu kalimat, aku pergi menangkap ikan dari Simon Petrus, membawa murid-murid yang lain pergi menangkap ikan juga. Bukankah Yesus sudah mengatakan kepada mereka, seharusnya mereka menjadi penjala manusia? Mereka tidak menangkap apa-apa sepanjang malam sampai pagi, bahkan sampai siang. Kemudian dikisahkan, Yesus berdiri di pantai, namun murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mereka melihat ada sosok seorang yang asing di pantai, tetapi orang asing itu tidak mereka kenal. Dan orang itu bertanya, apakah mereka mempunyai makanan? Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Artinya mempunyai makanan? Jawab mereka, tidak ada. Jadi setelah mereka menjawab tidak ada, lalu orang asing itu mengarahkan mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 6. Setelah mereka menjawab tidak ada makanan, orang asing yang di pantai itu mengarahkan mereka yang di dalam perahu untuk menebalkan jala di sebelah kanan perahu supaya mereka memperoleh ikan. Syukur para murid bersedia mengikuti arahan sosok yang asing di pantai tadi itu. Sehingga mereka menangkap begitu banyak ikan.
Seketika murid yang dikasihi mengenali orang asing yang di pinggir pantai itu. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia berpakaian. Karena sebelumnya dia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Seketika murid yang dikasihi mengenali orang asing yang di pantai itu. Itu Tuhan, katanya. Teriakan itu Tuhan menyadarkan Petrus dan semua murid lain sehingga semua berlomba-lomba menuju pada pantai. Setibanya mereka di pantai, mereka melihat sarapan sudah tersedia. Itu Tuhan, kata murid yang dikasihi itu. Kalimat ini keluar dari mulut satu orang murid di antara murid-murid yang lain. Dalam kisah ini, ketika pertama disebutkan nama-namanya, saya menghitung di situ terdapat 7 murid. 7 murid. Bukan 11 murid, tapi 7 murid. Kalimat itu Tuhan keluar dari mulut satu orang murid di antara 7 murid itu. Yaitu murid yang dikasihi Yesus. Pertanyaannya, siapakah murid yang dikasihi Yesus itu? Bapak Ibu Saudara, keempat penginjil tidak pernah secara langsung menulis nama mereka di dalam Injil yang mereka tulis. Keempat penginjil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka tidak ada satupun yang menulis Matius atau Lukas atau Markus di dalam Injil yang mereka tulis. Keempat penginjil menggunakan semacam kata sandi atau kode untuk mengidentifikasi diri mereka masing-masing. Saya kasih contoh. Matius tidak menulis namanya sendiri, tetapi dia menulis dengan kode pemungut cukai. Karena dialah pemungut cukai yang duduk di rumah cukai saat dipanggil Yesus. Markus juga sama. Dia menulis dirinya sendiri pada waktu malam ketika Yesus ditangkap dengan kalimat seperti ini. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya pada malam ketika Yesus ditangkap. Itu adalah Markus. Dia tidak menyebut namanya sendiri. Lalu kemudian Lukas. Ketika Lukas bercerita tentang perjalanan ke Emmaus yang sangat terkenal, seorang murid, penginjil Lukas menulis, seorang murid dari kedua orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, seorang murid bernama Kleopas. Seorang murid yang lain, murid yang kedua, tidak disebutkan namanya. Siapakah murid yang kedua itu? Tidak lain adalah Lukas sendiri yang bersama dengan Kleopas adalah kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Sekarang kita mau melihat penginjil Yohanes. Penggunaan istilah murid yang dikasihinya, yang dikasihi Tuhan, adalah istilah yang dipakai Yohanes untuk menunjuk pada dirinya sendiri. Dia menggunakan istilah tersebut berulang-ulang kali dalam Injil Yohanes yang dia tulis. Murid yang dikasihinya. Yohanes menjuluki dirinya sendiri sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Istilah itu merupakan suatu
ungkapan syukur sang murid, yaitu penginjil Yohanes, karena dia boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu mengasihi dia, yang begitu mendalam selama 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Kisah penampakan di pantai Danau Tiberias ini memiliki sebuah poin yang sangat penting. Bapak, Ibu, Suster, saya akan jelaskan. Yesus yang bangkit tidak lagi hadir secara fisik. Kisah penampakan di pantai Danau Tiberias ini mengajari kita bahwa Yesus yang bangkit tidak lagi hadir secara fisik, melainkan lewat sabdanya. Sabdanya selalu hadir menuntun para murid. Juga kita semua. Meskipun secara fisik Yesus tidak kelihatan, tapi bukan berarti dia tidak hadir. Meskipun dia tidak kelihatan, bukan berarti dia tidak hadir. Sosok asing yang tidak dikenal, yang ada di pantai, mau mengatakan bahwa meskipun Yesus tidak kelihatan, tetapi firman-Nya tetap berkuasa. Ketika orang asing itu mengucapkan kalimat, dan kalimat itu dituruti, maka kalimat itu sangat berkuasa. Ketika firman Tuhan ditaati dan didengar serta dilaksanakan, firman itu tetap berdaya guna, berkuasa, membuat mukjizat yang luar biasa. Firman Tuhan tetap akan menuntun orang untuk mengenali Dia, mengenali Tuhan. Dengan mendengarkan suara sosok asing yang di pantai, yang adalah suara Yesus, Tuhan yang bangkit itu akan menuntun kita untuk melihat dan mengenalinya. Itu adalah Tuhan. Hanya murid yang dikasihinya yang dapat mengenalinya. Di antara 7 murid yang ada di dalam perahu itu, hanya 1 murid yang dikasihi. Artinya apa, Bapak, Ibu, Suster? Hanya orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan yang dapat mengenalinya. Tanpa membangun keintiman dengan Tuhan, kita tidak mungkin memiliki keintiman dengan Tuhan. Saya ulang. Tanpa sebuah daya upaya membangun keintiman dengan Tuhan, tidak mungkin kita bisa intim dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Ada waktu yang harus diluangkan. Mau duduk diam merenungkan firman-Nya. Ada harga yang harus dibayar. Rasul Yohanes, penginjil Yohanes, murid yang dikasihi, yang menjuluki dirinya sendiri adalah seorang murid yang dikasihi, membayar harga yang mahal untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Penginjil Yohanes mengikut Yesus pada usia yang sangat muda di antara semua murid-murid yang lain. Dia mengikut Yesus pada saat dia berusia baru belasan tahun. Dia melepaskan semua yang dia miliki. Dia mau duduk dekat Yesus selama 3 tahun. Membangun intiman dengan dia. Dia bersandar
dekat kepada Yesus pada malam perjamuan terakhir. Ketika Petrus mengatakan, memberi tanda kepada murid yang dikasihi itu untuk menanyakan siapakah yang akan mengkhianati dia. Dikatakan bahwa murid yang dikasihinya itu duduk dekat Yesus dan bersandar dekat dengannya. Penginjil Yohanes membayar harga 3 tahun duduk dekat Yesus, bersandar dekat kepadanya. Dan penginjil Yohanes mengikuti dia sampai di bawah kaki salib. Sekali lagi, ada harga yang harus dibayar. Keintiman membuat orang mengenalinya. Itu Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat sebentar ayat yang ketiga. Yang tadi sudah kita baca. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Satu kalimat ini. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Seorang Simon yang putus asa, yang dulu sudah dipanggil di pantai yang di danau yang sama, di pantai yang sama. Ketika dia semalam-malaman menjala ikan dan tidak dapat, dan Yesus menyuruh dia, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Dan dia sudah melakukannya dan dia sudah menangkap begitu banyak ikan. Lalu Yesus mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus sudah berpesan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tetapi pada malam hari ini, Simon Petrus, pemimpin para rasul, berkata kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Sebuah ungkapan keputusasaan yang kelihatannya tidak memiliki efek apa-apa, tetapi kalau kita merenungkan, efeknya sangat-sangat mendalam. Aku pergi menangkap ikan, kata Simon. Pernyataan Simon, aku pergi menangkap ikan, adalah sebuah pernyataan Simon memutuskan untuk kembali kepada manusia lamanya. Dia bukan lagi Petrus, dia kembali kepada Simon. Simon. Ayat ketiga ini ditulis Simon Petrus, dia kembali lagi kepada Simon, manusia lama yang dulu sebelum dipanggil Yesus. Ketika seorang Petrus kembali lagi menjadi Simon, penjala ikan, dia mengakibatkan efek yang begitu dalam kepada murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain semuanya mengikuti dia, masuk dalam sebuah kebingungan, kehilangan arah, dan keputusasaan, dan kembali menjadi penjala ikan. Padahal Yesus sudah mengatakan penjala manusia. Sekarang jadi penjala ikan. Ketika murid yang dikasihi itu mengatakan, itu Tuhan. Pernyataan ini menghantar murid yang lain kembali menuju kepada Yesus. Pernyataan Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan, membawa para murid kembali kepada manusia lama. Pernyataan seorang murid yang dikasihi Tuhan, itu Tuhan, pernyataan itu menghantar kembali murid yang lain menuju kepada Yesus. Petrus yang mendengar pernyataan ini terjun ke dalam danau menuju kepada Yesus yang ada di pantai. Ayat 7. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain juga segera menuju ke pantai. Jadi,
Pernyataan satu orang murid yang dikasihi menghantar kembali orang-orang menuju kepada Yesus. Harga, Bapak Ibu Suster, harga yang kita bayar tidak pernah akan sia-sia. Harga apa yang kita bayar? Perjuangan kita membangun keintiman dengan Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Istilahnya Villa adalah Tuhan tidak pernah berhutang. Perjuangan kita membangun keintiman dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Pengenalan kita akan Tuhan tidak akan sia-sia pula. Teriakan kita, itu Tuhan, teriakan kita, pernyataan yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari mulut Bapak, Ibu, Suster, yang keluar dari mulut kita, itu Tuhan akan menghantar suami, istri, anak-anak kita, juga sebanyak mungkin orang untuk datang kembali menuju kepada Tuhan. Harga yang kita bayar membangun keintiman dengan Tuhan, intim dengan Dia, mengenali Dia yang tidak kelihatan secara kasat mata, itu Tuhan akan menghantar suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan begitu banyak orang akan kita hantar menuju kepada Tuhan. 153 ekor ikan yang mereka tangkap melambangkan apa? Melambangkan saat itu ikan yang dikenal ada 153 spesies. Artinya, para murid akan menjala manusia dari berbagai jenis bangsa, suku, dan bahasa. Teriakan itu Tuhan menghantar orang kembali kepada Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, Suster. Yohanes 21 dikatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ternyata setelah saya baca ulang, sebelum Yesus wafat, kisah mujizat menjala ikan di pantai ini sudah pernah terjadi. Bedanya, saat itu Yesus hadir secara fisik bersama mereka, Yesus belum wafat. Kali ini Yesus sudah wafat dan pastinya menurut mereka Yesus sudah tidak hadir bersama mereka. Tetapi lihat apa yang terjadi. Ternyata Yesus tetap hadir bersama mereka. Bahkan dia bertanya dengan penuh kasih dan perhatian dengan kondisi mereka. Di Yohanes 21 ayat 5 dikatakan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Coba lihat, begitu perhatian dan pedulinya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apakah Yesus tidak tahu mereka tidak ada lauk? Yesus pasti sudah tahu. Tujuannya apa pertanyaannya ini? Yesus mau mengatakan dia ada di sana dan memperhatikan situasi yang murid-muridnya alami. Demikian juga dia hadir untuk kita ketika kita belum melihatnya, ketika kita belum mengenalinya. Yesus tahu situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Kekhawatiran kita akan masa depan, persoalan rumah tangga, keluarga kita yang belum ada jawaban, sakit penyakit kita, beban-beban hidup kita yang berat, kebingungan kita untuk melangkah. Tuhan tahu apa yang kita alami. Dan satu hal yang pasti, dia peduli. Dan kita juga sering meragukan kehadirannya. Padahal dia tetap hadir sekalipun kita tidak
melihatnya. Sekalipun kita tidak mengalami hadiratnya di saat kita berdoa, dia tetap hadir. Saat saya membaca kisah ini, saya terharu mempunyai Tuhan yang begitu rendah hati dan sangat memperhatikan kebutuhan kita anak-anaknya. Dalam 2 kisah menjala ikan ini kita bisa melihat mujizat terjadi saat mereka percaya pada yang memberi perintah dan taat lakukan apa yang difirmankannya. Di Lukas 5 ayat 5, kasus yang sama, sudah sepanjang malam mereka tidak mendapatkan ikan. Tetapi Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Petrus menjawab, karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Petrus taat dan mujizat terjadi. Jala penuh dengan ikan. Di Yohanes 21 ini sama juga. Semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan. Kata Yesus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya. Mereka percaya pada sang guru yang memberikan perintah. Mereka taat lakukan perintah itu. Taat dan tidak membantah. Padahal kisah kedua ini mereka belum tahu guru ini guru mereka. Tapi firman-Nya ketika ditaati tetap mempunyai kuasa. Tapi kita yang sudah yakin dengan firman Tuhan adalah perkataan Tuhan saja, kita sering membantah dan tidak nurut sama Tuhan. Seakan-akan kita lebih pengalaman, kita lebih bijaksana, kita lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Sehingga kita sering memaksa Tuhan untuk ikut kehendak kita. Doa kita yang harus Tuhan jawab, bukan kehendaknya yang kita cari. Kita banyak alasan saat Tuhan suruh taat pada firman-Nya. Petrus dan kawan-kawannya juga bisa berargumen. Guru, semalam-malaman aja nggak dapat ikan. Apalagi siang begini, mana ada ikan. Perintah Yesus, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Murid-murid bisa berkata, masa sih ikannya cuma berenang di sebelah kanan, satu pun nggak ada yang ke kiri? Kita cenderung pakai logika saat kita melihat kenyataan dan masalah kita di depan mata. Padahal, kalau Tuhan mau bertindak, Dia sanggup mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Ikan itu, sebelum Yesus datang, tidak ada di kiri dan tidak ada di kanan. Tapi mujizat itu terjadi saat Yesus berfirman dan saat murid-muridnya taat. Dia sanggup mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Bagian kita hanya percaya dan taat lakukan firman-Nya. Dari kisah ini kita melihat setelah ditinggalkan Yesus yang wafat di salib, akhirnya Petrus kembali kepada kehidupan lamanya. Tetapi semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Coba kita perhatikan, ada jeda waktu sebelum Yesus bertindak. Dari semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan, Yesus tidak datang pagi-pagi, tapi datang ketika siang. Seakan-akan Tuhan berlambat-lambat. Sama juga yang sering kita alami. Tuhan seakan-akan diam dan pertolongannya tak kunjung datang. Murid-murid mengalami ini. Mereka harus mengalami sebuah proses dulu yang Tuhan izinkan. Prosesnya apa? Masuk ke dalam sebuah kenyataan, sudah berusaha semalam-malaman, tetapi tidak mendapatkan ikan. Kita alami juga sama. Mungkin kita sudah retret, kemurnian hati ini sudah 3 putaran, sudah puasa, sudah novena, sudah koronka, doa semalam suntuk. Tapi suami belum bertobat, anak-anak belum bertobat. Usaha kita seakan sia-sia, belum ada jawaban, belum ada mujizat. Terus saat itu dan teman-temannya pasti juga sangat lelah.
ngantuk, lapar, seakan-akan perjuangan mereka sia-sia. Ketika kita berjuang, jika ada sedikit hasil saja, menjadi semangat. Kalau sama sekali tidak ada hasil, sama sekali tidak dapat ikan, mereka pasti patah semangatnya. Mereka juga lupa bahwa Tuhan pernah lakukan mujizat di pantai ini. Kita pun sama. Kita sering lupa. Ketika menghadapi persoalan yang baru, kita lupa kita punya Tuhan yang pernah lakukan mujizat-mujizat di masa lalu kita. Tuhan yang sudah sering melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidup kita. Bahwa Dia masih menyertai kita melewati yang ini juga. Yang satu ini juga, Dia masih menyertai kita untuk melakukan mujizatnya lagi. Kita masih bisa tetap mengandalkan Dia. Kisah ini kita bisa melihat Tuhan malah melakukan mujizatnya di saat waktu yang tidak masuk akal untuk mendapatkan ikan. Secara pengalaman, terus jauh lebih pengalaman sebagai seorang nelayan, kapan waktunya terbaik untuk menjala ikan, yaitu malam hari. Nelayan membutuhkan angin darat yang terjadi pada malam hari untuk mendapatkan ikan-ikan. Tapi lihat, mereka justru mendapatkan ikan pada siang hari. Jadi, jika Tuhan menyertaimu, tidak perlu alasan yang logis dan masuk akal untuk mendukung mujizatnya terjadi. Tuhan hanya butuh iman dan ketaatanmu untuk melakukan perintahnya. Kenyataanmu saat ini boleh tidak masuk akal untuk pulih kembali. Menurut dunia, sia-sia semua yang kau perjuangkan. Tapi ingat, kalau itu adalah firman Tuhan, bagianmu hanya lakukan dengan taat. Sisanya, bagiannya pasti Dia lakukan di dalam hidupmu. Mujizat pasti terjadi. Dari kisah ini, ada teladan yang sangat indah dari Yesus buat kita semua, yaitu mengampuni dan memberi kesempatan. Ketika sudah bangkit, kita baca ya, setelah Yesus wafat, Yesus menampakkan diri berkali-kali. Yesus mencari kesempatan untuk menampakkan diri dan kembali bertemu dengan murid-muridnya. Yesus sama sekali tidak mengungkit, tidak ada satu ayat pun Yesus mengungkit tindakan pengecut dari para muridnya yang lari saat Dia disalib. Tidak ada satu pun dalam ayat kitab suci ini yang menyinggung soal itu. Yesus nggak bertanya dan menyudutkan murid-muridnya. Kemana aja lupa deh waktu gue disalib. Petrus, berapa kali lu menyangkal gue? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Kalau kita cenderung seperti itu. Kita cenderung ingat kesalahan-kesalahan orang lain dan sulit untuk mengampuni. Ini kisah yang harus kita ingat juga saat kita merasa tidak layak, ketika iblis mengintimidasi kita untuk mundur. Karena mungkin kita pernah jatuh, kita pernah melukai hati Tuhan, kita mengecewakan Tuhan. Iblis akan masuk ke dalam pikiran kita. Kita tidak, dia bilang, lu nggak pantas, lu nggak cocok untuk pelayanan, kamu orang berdosa. Iblis akan mengintimidasi seperti itu. Terus mengenal hati gurunya yang penuh dengan pengampunan. Karena itu, dia langsung terjun ke danau untuk mendapatkan Yesus. Dia tahu dia tidak akan ditolak dan dihakimi. Yesus memberikan pengampunan dan penerimaan kembali yang sangat tinggi untuk seorang Petrus, orang terdekatnya yang menyangkalnya sampai 3 kali. Ditolak, disangkal, disakiti oleh orang-orang yang tidak dekat dengan kita, yang bukan sahabat kita aja sudah sakit. Apalagi ditolak, disangkal oleh seorang sahabat, orang terdekat kita. Terus ini yang berkata di Yohanes 13,
Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku ini akan memberikan nyawaku bagimu. Ini Petrus. Di ayat lain ada lagi janji gombal Petrus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku akan menyangkal engkau. Coba, keren banget janji Petrus. Pada saat dia berjanji, dia nggak tahu apa yang akan dia hadapi di depan. Tapi Tuhan mengenal hati manusia. Dia tahu kita lemah dan ringkih. Janji kita tidak bisa dipegang. Dia tahu kita gampang jatuh. Karena itu, Tuhan mengingatkan kita, jangan taruh harapanmu kepada manusia. Kamu akan terluka dan kecewa. Hanya satu hati yang bisa dipercaya dan diandalkan untuk tetap setia mengasihimu, tetap menerimamu apa adanya dirimu, sekalipun engkau sering tidak layak dan mengecewakan dia, yaitu hati Tuhan. Terhadap janji Tuhan ini kita boleh taruh seluruh kepercayaan kita dan hati kita untuk tetap teguh percaya, karena dia yang tidak pernah mengecewakan. Hati manusia tidak bisa kita andalkan. Begitu juga kita sendiri. Kita begitu gampang jatuh dan mengecewakan. Itu tadi janji Petrus yang tidak bisa dipegang. Nah, saya mau cerita dulu juga ada janji Paulus untuk saya. Paulus yang sekarang ini, dulu juga suka gombalin saya. Dia suka sok romantis, kalau lihat pelangi dia akan bilang, selama ada pelangi, aku tetap akan mengasihimu. Hati saya sudah berbunga-bunga saat itu. Padahal kita tahu janji manusia tidak mungkin sempurna. Janji manusia pada saatnya mungkin ketika saya menjengkelkan, dia juga pasti tidak seperti itu lagi janjinya. Tidak ada pelangi lagi. Jadi kesimpulannya, mau yang berjanji itu Petrus maupun Paulus, kita tidak boleh menaruh harapan kita pada manusia. Taruh harapanmu pada janji Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Nah, balik lagi kepada pengampunan dan penerimaan diri. Ketika ada pengampunan, kita memberi kesempatan kepada dosa untuk bangkit dan berbuah. Kasih Yesus tetap sama kepada murid-muridnya. Kasih yang agape. Kasih yang tidak menghiraukan kelayakan kita untuk dikasihi. Kasih Yesus tidak berubah pada Petrus, sekalipun Petrus sudah mengecewakan. Bahkan Petrus diberi kepercayaan untuk menggembalakan domba-dombanya. Seseorang yang melukai hati kita, ketika kita mau melepaskan pengampunan, kita memberi harapan baru. Kita memberi harapan kepada pertobatannya. Kita memberi kesempatan untuk orang ini memulai hidupnya yang baru. Kita memberikan kepercayaan bahwa dia bisa berubah. Kadang tanpa kita sadari, ketika kita tidak mau mengampuni dan menerima kesalahan orang lain, kelemahan orang lain dengan kasih, kita sudah menutup jalan pertobatannya. Bayangkan kalau Yesus kecewa dan tidak mengampuni Petrus, tidak ada kisah tokoh besar Petrus sang pemegang kunci kerajaan surga hari ini. Dalam pengampunan ada kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki diri. Semoga kita meneladani Yesus dalam memberikan pengampunan tanpa mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Amin. Yesus memberkati. Baik, kita lanjutkan. Ada yang mau bersaksi?